Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sistem reproduksi pada manusia part 2 atau lanjutan dari yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Pembahasannya kali ini adalah mengenai pembelahan sel, spermatogenesis dan oogenesis, serta siklus menstruasi. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan yang sifat genetiknya sama dengan sel induknya. Jumlah kromosom yang dihasilkan adalah diploid atau 2N. Nah, ini adalah profase prometa-anatelo, di mana pembelahan mitosis ada profase tahapnya, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Untuk profase sendiri, kalian bisa melihatnya di sini. Untuk yang profase, terlihat di sini adalah membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Ini dapat dilihat di sini. Kemudian selanjutnya di metafase. Untuk membedakan profase, metafase, anafase, dan telofase berdasarkan gambar, kalian bisa melihatnya dari bentuk gambarnya sendiri. Untuk profase sendiri dia ada di seperti ini ya, masih bulat satu, kemudian benang kromatinnya memadat menjadi kromosom, masih seperti ini. Kemudian di metafase berada pada berjejer di bidang ekuator atau bidang pembelahan, di mana sentrosomnya sudah berada pada setiap kutubnya ya, masing-masing kutub. Jadi kalau metafase masih di tengah, kalau anafase mulai ditarik oleh kutubnya masing-masing, kromosom anakannya mulai ditarik nih seperti ini. Jadi kalau telofase sudah mulai membelah, bisa dilihat ya. Nah, jadi kalau profase dia masih satu, selnya masih seperti ini, kemudian benang kromatinnya masih memadat menjadi kromosom, kemudian sentrosomnya masih berada di pinggir sini, belum berada di masing-masing kutub ya, belum di kanan kiri. Kalau metafase, kromosomnya sudah berada di bidang ekuator, kemudian sentrosomnya sudah berada di masing-masing kutub. Anafase sudah mulai ditarik nih, sudah mulai ditarik kromosomnya, kromosom anakannya ditarik. Nah, kromosom anakannya ditarik. Kemudian kalau telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kemudian kromosom mulai meregang, dan terbentuklah sel anakan. Seperti ini ya. Nah, bisa dilihat di sini sudah mulai mengalami pembelahan. Dan jumlah sel anakannya sama dengan jumlah sel induk. Di sini ada 2N di awal, maka di bawah juga ada 2N. Jadi, sama. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid atau N yang berasal dari sel induk diploid, yaitu 2N. Di mana pembelahan meiosis ini dibagi menjadi 2 tingkat, di mana prometa-anatelo 1 dan tingkat 2 yaitu prometa-anatelo 2. Perbedaannya dengan mitosis, pertama adalah dari sel anakannya dia menjadi 4 sel. Yang kedua adalah anakannya itu yang tadinya 2N atau diploid menjadi haploid atau N. Jadi empat-empatnya ini nih anakannya adalah N atau haploid semua ya. Terus di sini masih apa? Masih 2N. Nah, makanya meiosis 1 biasanya hampir mirip dengan mitosis. Yang membedakan ada pada prosesnya. Nah, di profase. Di profase, kalau tadi hampir sama, kalau di sini di meiosis ada pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Jadi, untuk meiosis tetap berbeda dengan mitosis ya. Walaupun terlihat sama, tapi dia tetap ada perbedaannya. Untuk prosesnya memang rata-rata sama, hanya yang berbeda adalah karena ini. Ya, jadi dia adanya pertukaran atau di sini kita bilang dengan terjadinya pindah silang. Kemudian di metafase sama, berada pada kutub si sentromernya, kemudian sedangkan kromosomnya berada pada bidang ekuator.
Anafase mulai ditarik lagi, telofase mulai membelah. Nah, di sini prosesnya masih, kemudian di sini berubah lagi. Sel anakan yang haploid tadi, di sini akan berubah lagi sama kromosom kromatinnya, benang-benang kromatinnya mulai membentuk menjadi kromosom. Di sini mulai adanya pembelahan, kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahannya. Kemudian sama seperti sebelumnya dia berada di kutubnya, kemudian ditarik, setelah ditarik membelah. Ya, prosesnya hampir sama, hanya profase dan metafase. Profase 1 dan profase 2 ataupun tahap 1 dan tahap 2. Yang pertamanya di sini adalah sel diploid. Sedangkan pada profase 2 atau tahapan 2, selnya sudah haploid atau N. Jadi berbeda ya. Di sini kromosomnya adalah haploid, sedangkan di sini kromosomnya masih diploid. Kalau mitosis, dia dari diploid menjadi diploid. Terus terakhirnya apa? Ini tetap haploid, yaitu N. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di alam tubulus seminiferus. Kumpulan tubulus seminiferus ini membentuk testis sehingga spermatogenesis biasanya disebut terjadi di dalam testis. Jadi, kalian tahu pada organ kelamin laki-laki itu ada yang disebut dengan sertori, di mana di organ kelamin laki-laki ada yang disebut dengan skrotum. Nah, ini adalah bagian luarnya. Kemudian di dalam skrotum yang melindungi testis, ada testis di sini. Nah, testisnya ini setelah dibuka seperti ini, di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Jadi, bukan satu ya. Jadi di dalam testis itu ada banyak tubulus seminiferus. Setelah ditarik, diperbesar, begitu dilihat bagiannya, ada proses tahapan pada spermatogenesis. Inilah tahapan yang tadi. Kemudian yang kedua adalah yang oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan atau ovum di dalam ovarium. Oogenesis dimulai saat perempuan masih dalam kandungan. Jadi, berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis akan dimulai saat perempuan tersebut berada di dalam kandungan. Jadi ketika anak perempuan baru lahir memiliki bakal sel telur atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta sel. Namun, hanya 40.000 sel yang tersisa ketika anak perempuan puber. Jadi saat puber ya, dan 400 sel yang berkembang menjadi ovum. Jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah proses dari oogenesis, proses pembentukan sel kelamin wanita atau ovum. Nah, dari oogonium nanti menjadi oosit primer. Dan dari oosit primer akan menjadi dua, ada oosit sekunder, ada polosit. Ya. Polosit ini dia yang akan mati, jadi sel mati nantinya, berupa badan polar. Nah, dari oosit sekunder akan menjadi ootit dan terakhir adalah ovum. Sedangkan yang polosit ini akan terdiferensiasi atau mengalami perubahan, tapi untuk badan polar dia mengalami kematian. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis kita mulai dari yang pertamanya, yaitu tahapan pada pembentukan sperma dan tahapan pada pembentukan sel telur. Untuk spermatogenesis, spermatosis primer, di sini masih sama nih, 2N. Kemudian terjadilah yang, kalau ini terjadinya mitosis ya, 2N menjadi 2N, berarti dia terjadi pembelahan secara mitosis. Kemudian ini dari 2N menjadi N, berarti terjadilah meiosis 1.
Sedangkan pada wanita, 2N menjadi N juga, tapi yang satunya menjadi badan polar yang bersifatnya adalah polosid. Kemudian, untuk dari N, haploid ini menjadi spermatid. Dari spermatosid sekunder menjadi spermatid. Nah, spermatid ini adalah haploid N, di mana nanti akan membentuk spermatozoa. Ada yang bilang spermatozoa, ada yang bilang sperma, sama saja. Karena dia memiliki flagel di bawahnya, maka dibilang spermatozoa. Nah, di sini masih terdapat dalam satu siklus spermatogenesis, yaitu menghasilkan 4 sel anakan. Berbeda dengan wanita, dia menghasilkan sel anakannya dalam satu siklus hanya menghasilkan 1. Dan jumlah pada tubulus seminiferus tadi, kalian bisa melihatnya kan, kalau ada banyak, sedangkan wanita ovarium cuma ada 2 di bagian kanan dan di bagian kiri untuk tempat pembentukan ovum. Nah, ini dalam bentuk kromosomnya ya, sama seperti ini. Kalau ini saya ambil yang N, kalau ini kita ngambilnya adalah yang bentukan kromosom. Ini juga yang menentukan jenis kelamin pada anak. Bisa dilihat di paling terakhir yaitu XY. Kalau di sini XX. Kenapa? Karena wanita hanya menghasilkan X, kromosom X. Sedangkan pria menghasilkan kromosom X atau Y. Maka ketika bergabung, terjadi fertilisasi, maka kromosomnya harusnya berdasarkan jenis kelamin itu ditentukan oleh pria. Siklus menstruasi. Untuk siklus menstruasi sendiri ada 4 tahap. Kita mulai dari menstruasi itu sendiri, yaitu proses meluruhnya dinding endometrium, yaitu dinding terdalam pada rahim, dan ovum yang ditandai dengan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel epitel dinding rahim melalui vagina, yaitu tempat ujungnya atau mulut rahim. Nah, menstruasi terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Ini adalah siklus dari menstruasi, di mana fase pertamanya adalah fase menstruasi. Ini terjadi karena turunnya kadar estrogen. Di sini saya bold biar kalian lebih mengerti. Di mana turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium sehingga terjadi pendarahan. Nah, ini fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5 hari. Setiap orang berbeda-beda tergantung dari siklusnya, karena yang berpengaruh selain dari aktivitasnya, hormon juga berpengaruh. Sangat berpengaruh untuk hormon. Ya, jadi bisa dilihat di sini untuk hari pertama sampai hari kelima ini adalah siklusnya, siklus menstruasi, di mana di sini hormon progesteron dan estrogen turun kadarnya. Jadi di sini masih turun, mulai naik pada fase praovulasi, di mana FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Jadi di sini bisa dilihat ya, hormon estrogennya meningkat. Sedangkan di sini bisa dilihat hormon estrogennya meningkat. Sedangkan hormon progesteronnya masih tetap di sini untuk yang praovulasi. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali proliferasi dari dinding endometrium. Nah, peningkatan kadar estrogen ini juga menyebabkan serviks atau leher rahim untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basal, yang berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma, karena sperma itu bersifat basah ya, dan vagina bersifat asam. Yang ketiga adalah fase ovulasi. Nah, disinilah fase di mana menstruasi seorang perempuan 28 hari jika siklusnya ya.
maka ovulasi terjadi di hari ke-14. Di mana di hari ke-14 ini, nih, hari ke-14, peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH, kemudian hipofisis, kelenjar hipofisis yang ada di areal batang otak, kemudian mengeluarkan LH, lutein hormone, di mana luteinizing hormone ini merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Nah, makanya di sini peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Saat inilah bagi wanita yang sudah menikah, ini adalah fase di mana fase subur dari seorang wanita. Ingat ya, fase subur ini untuk yang sudah menikah. Fase pasca ovulasi di mana berlangsung pada selama 14 hari. Jadi biasanya saat 28 hari ini ke 14 hari sebelumnya, oke? Walaupun panjang siklus menstruasi berbeda-beda, tapi biasanya untuk pasca ovulasi ini 14 hari ya. Dari 28 ke sini. Oke. Kemudian di fase ini progesteron mendukung kerja dari estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah. Jadi, di pasca ovulasi, apabila tidak diisi oleh janin, di sini progesteron mendukung estrogen untuk mempertebal, menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio. Jadi, pada pasca ovulasi ini, rahim siap untuk pelekatan embrio. Jadi, terjadilah penebalan dinding endometrium yang didasarkan oleh kerja dari hormon estrogen. Kemudian, pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Kadar estrogen dan progesteron menjadi rendah. Pada fase ini juga terjadi rendah. Keadaan ini terjadi karena menstruasi, demikian seterusnya. Ya. Jadi, prosesnya adalah menstruasi, kemudian praovulasi, yang ketiga pasca ovulasi, yang ketiga ovulasi, dan yang keempat adalah pasca ovulasi. Di mana yang ovulasi ini adalah proses di mana pembentukan janin atau terjadinya fertilisasi. Di pasca ovulasi ini adalah untuk implantasi. Jadi fase pelekatan embrio pada dinding rahim, di mana di sini dia sudah endometriumnya sudah menebal dan terdapat pembuluh-pembuluh darah sehingga mudah untuk menerima pelekatan embrio. Tapi di menstruasi, apabila tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi implantasi, maka jika tidak terjadi fertilisasi dan implantasi, tidak ada yang melekat embrionya, maka terjadilah menstruasi, yaitu peluruhan dinding endometrium. Karena yang menebal nanti akan diluruhkan, jaringan-jaringan paling luarnya akan diluruhkan bersama dengan turunnya ovum yang tidak dibuahi. Nah, kita masuk ke fertilisasi dan kehamilan, di mana fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dan sel telur, sehingga membentuk zigot. Jadi, proses fertilisasi adalah zigot, morula, blastula, gastrula, dan embrio. Jadi, ada 5 tahap. Nah, sel sperma menggunakan flagel yang bergerak memutar seperti baling-baling untuk menggerakkan tubuh dengan cairan yang ada pada tuba falopii menuju ke sel telur. Jadi sifatnya seperti ini. Kita analogikan seperti baling-baling untuk mendorong perahu. Nah, di kepalanya inilah yang terdapat kromosom. Mekanisme sel sperma dapat menemui sel telur, di mana sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon
progesteron. Adanya sensor panas atau suhu tuba falopii atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Inilah yang menyebabkan sel sperma dapat menemui sel telur. Selanjutnya adalah zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang menuju ke rahim, kemudian tertanam, implantasi. Jadi pelekatan embrio pada dinding endometrium atau dinding terdalam dari rahim. Di mana rahim sendiri memiliki 3 lapisan. Lapisan terluar adalah perimetrium, lapisan tengah adalah miometrium, dan lapisan paling dalam tempat pelekatan embrio adalah endometrium. Untuk miometrium ini saat melahirkan biasanya karena dia terdiri dari otot-otot. Oke, selanjutnya adalah di sini ada prosesnya ya, di mana saat pembentukan ovum di ovarium, kemudian dia akan bergeser ke sini. Terjadi fertilisasi pada area tuba falopii. Jadi terjadinya adalah pada tuba falopii. Di sini sel sperma akan mencari sel telur di area tuba falopii. Setelah bertemu sel sperma dengan sel telur, maka terjadilah pembelahan. Jadi pembelahan sel pada sel telur dan peleburan sel telur dan sel sperma terjadi sepanjang tuba falopii ini. Jadi dari zigot, morula, blastula, gastrula, kemudian gastrula, dan terakhir adalah melekat menjadi embrio, implantasi. Nah, ini terjadi di semuanya kalau tahapannya ada di tuba falopii, kemudian pelekatannya ada di dinding endometrium. Oke, kita lanjut di proses melahirkan. Untuk proses melahirkan di sini lumayan panjang ya. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 sampai ke-7. Disinilah tahap blastosis. Di mana di sini pembentukan dari di sini adalah tahap blastosis ya, bisa dilihat. Pada hari ke-6 sampai ke-7, setelah terjadi pembuahan, di sini adalah tahap pembentukan blastosis. Kalau di sini masih blastokista, jadi masih dalam bentuk pembelahan yang terus-menerus. Jadi masih mengalami pembelahan sampai hari ke-8 dan ke-9. Nah, saat proses blastokista ini, pada proses blastosis ini, dia terbentuknya 3 lapisan. Nah, pada proses gastrula, barulah mulai terbentuk area-area. Jadi, ada bagian lapisan pertama, lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Ini yang akan membentuk indera kamu, organ indera, organ pernafasan, dan organ lainnya. Yang akan terbentuk pertama kali adalah jantung. Ya, semuanya prosesnya itu ada di sini nanti. Ya, bisa dibaca sendiri gimana proses melahirkannya. Jadi, di sini kita masuk yang paling bawah aja ya, untuk proses melahirkannya. Jadi gaya dorong semakin kuat saat kepala bayi mendorong dinding serviks. Jadi makanya kalau melahirkan itu bayi dalam posisi kepalanya ada di bagian bawah. Karena saat dinding serviks terdorong dan melebar akan merangsang dihasilkannya hormon oksitosin, di mana meningkatnya hormon ini dapat terjadi kontraksi otot uterus atau rahim semakin kuat, sehingga gaya dorong yang dihasilkan semakin besar. Jadi sudah ada di areal tubuh kamu sendiri. Kalau yang di film-film, ayo bu didorong dengan ngeden itu agak berbahaya ya. Saya yakin dokter pun menganjurkan tidak didorong dengan
seperti mendorong sesuatu, tapi ini sudah mekanisme dari dalam tubuh kamu sendiri. Ingat, hanya untuk teorinya. Proses melahirkan selain itu adalah di sini bisa dilihat bisa kamu lihat ya. Jadi prosesnya adalah dari sini akan kegeser kemudian keluar. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca dari tulisan yang ada di sini. Atau kamu pause dan dibaca. Nah, ini kita lebih jelasnya. Jadi posisi pada bayi atau fetus ini harus plasentanya di sini ya. Kemudian tali pusarnya tidak melilit ke bayinya. Kemudian kepala bayi biasanya ada di bawah di dekat dengan serviks atau leher rahim. Kemudian di sini kantong onionnya mulai keluar. Dan bayi mulai meluncur keluar dari serviks dan vagina. Mulai keluar, terdorong keluar oleh myometrium ya. Jadi karena adanya hormon oksitosin yang mendorong agar si bayi keluar dari dalam rahim atau uterus. Nah, ini mulai keluar, tapi tali pusar masih ada. Maka disinilah nanti ada yang dicopot tali pusarnya. Dan lama-lama ini pun akan meluruh keluar. Nah, ini masa kehamilan. Kita mulai dari masa kehamilan. Masa kehamilan dapat diartikan sebagai kondisi sejak terjadinya fertilisasi dan embrio terimplantasi dalam endometrium hingga terjadi kelahiran. Di mana di sini proses fertilisasinya terjadi pada hari pertama, di mana sperma yang berhasil menembus dinding ovum yang nanti akan membentuk zigot pada hari ke-5 akan membentuk blastosit. Di sini terdiri dari 3 lapisan. Zigot, morula, di mana morula ini adalah pembelahan secara terus-menerus. Jadi, ada pembelahan secara terus-menerus. Bisa kamu lihat di sini bulat-bulat ini. Ini adalah sel-sel yang berbeda. Jadi, selama pembelahan dari hari pertama sampai hari ke-5, morula akan membelah terus-menerus sampai menjadi blastosit. Dari blastosit pada hari ke-28 mulai terbentuklah mulai terbentuk bagian-bagian tubuhnya. Yang pertama adalah hati terlebih dahulu. Dari sini mulai terbentuk organ indera seperti kuping. Kemudian udah mulai terlihat bagian tangan dan matanya, tapi masih belum melihat ya, karena ini masih dalam proses embrio, masih dalam proses pembentukan, baik itu bagian tangan ataupun bagian kakinya. Nah, tapi di sini masih pada hari 40 sampai 42 mulai matanya terlihat lebih jelas. Kalau di sini belum ya, iris matanya belum ada dan bagian hanya titik doang. Mulai terlihat lebih jelas, tangannya mulai terlihat, jari-jari tangan ya. Tapi jari-jari tangan di sini masih seperti kalau kalian melihat bebek, ada yang selaputnya. Nah, di sini masih dalam bentuk ada selaputnya. Jadi, masih berselaput bagian jarinya. Hari ke-47, jarinya mulai hilang selaputnya. Bukan hilang, tapi selnya mati. Ya, sel-selnya mati sehingga membentuk jari yang utuh yang seperti jari kalian sekarang. Tidak ada selaput di bagian kanan kirinya, tapi bekas-bekasnya ada, dalam artian kalian bisa melihat tangan kalian sendiri ada perbedaan warna pada bagian-bagian dari bekas selaput tersebut, tapi sudah tidak terlihat sekali. Pada 16 minggu, nah ini mulai kelihatan nih bentuknya, tapi ini masih tulang rawan semua ya, masih tulang kerasnya baru terbentuk area sini doang. Nah, saat 40 minggu, mulailah terlihat lebih jelas. Bagian-bagian organnya mulai, disinilah mulai ada rambut. Jadi, kita bilang kehamilan manusia dibagi menjadi 3 periode, di mana masing-masing trimester ada 3 bulan. Makanya dibilang
kehamilan itu yang normal 9 bulan 10 hari. Nah, ini adalah ciri-ciri pada trimester pertama. Kalian bisa melihatnya ya. Mulai dari terbentuknya bakal tulang belakang, yang paling kelihatan adalah jantung, tapi jantungnya masih primitif atau masih belum sempurna. Bisa dibaca untuk trimester pertama. Kemudian kita masuk ke trimester kedua. Kalian bisa melihat. Ingat ya, setiap trimester itu bedanya adalah 3 bulan. Jadi, trimester pertama 3 bulan, kemudian trimester kedua adalah berarti dari setelah 3 bulan kemudian sampai 6 bulan, dan kita masuk ke trimester ketiga, di mana ini udah mau sudah 9 bulan. Atau istilahnya sudah menuju untuk melahirkan. Ini di mana kondisi-kondisinya ya. Sudah mulai terbentuk dengan sempurna, pengembangannya juga dapat mengatur tubuh sendiri dan tulang menjadi lebih mengeras dan ototnya lebih menebal. Nah, di sini ada fungsi membran embrio. Kalian mempelajari ada bagian-bagian pada embrio, mulai dari amnion, chorion, dan allantois. Jadi ada 3 bagian, amnion, chorion, dan allantois, di mana membran embrio terdiri atas 4 bagian. Ada saccum vitellus di sini nih. Kemudian ada saccum vitellus, kemudian ada amnion. Dari amnion ada chorion yang ini. Dari chorion ada allantois. Ya. Nih. Allantois nih. Nah, kita ngomongin tentang fungsinya. Untuk saccum vitellus atau kantung kuning telur yang bagian dalam nih ya, ini terletak di antara amnion dan plasenta. Jadi plasenta itu di sini adalah memberikan sari-sari makanan dari si ibu ke cabang bayi atau ke bayi fetusnya. Jadi disinilah tempat terdapatnya sel-sel darah atau kita bilang dengan kapiler darah. Di sini ada. Jadi plasenta itu yang menghubungkan antara bayi dengan induknya. Nah, di sini adalah fungsinya yaitu tempat keluarnya sel-sel darah merah dan pembuluh darah yang pertama. Di amnion, di sini ada selaput membran embrio, di mana fungsinya adalah melindungi janin, kemudian memberi ruang gerak pada janin, dan yang terakhir adalah sebagai cadangan nutrisi pada janin. Jadi, inilah tempat yang pertama yaitu amnion. Selanjutnya adalah chorion, di mana chorion adalah selaput yang terdapat di luar amnion. Jadi ini chorion ya. Nah, di chorion ini, kemudian ada allantois juga. Ya, di sini adalah tempat berhubungan langsung dengan pembuluh darah ibu melalui perantara plasenta. Karena kamu bisa lihat di sini di chorion. Ya, dia langsung berhubungan dengan plasentanya. Kemudian ada jonjot-jonjot chorion menempel pada dinding rahim. Ini jonjot-jonjot chorionnya. Ya. Ini kelihatan jelas kan jonjotnya. Nah, selanjutnya adalah allantois, yaitu menghubungkan sirkulasi embrio dengan plasenta. Makanya di sini allantois adalah kayak salurannya ya. Jadi dia yang menghubungkan antara sirkulasi pada embrio dan plasenta. Ini adalah allantois. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf jika terlalu cepat. Silakan di-post di bagian yang menurut kalian terlalu cepat. Jika ada salah-salah dalam materi, mungkin saya banyak banget kekurangan dalam isi materi, silakan tulis di kolom komentar biar saya memperbaiki apa yang salah dari materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.